Melsi Danianto, mahasiswa IPA dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta, jurusan Ilmu Manusiawi. Jadi keperluan saya pada ini mewawancarai Bapak terkait mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, yang selanjutnya langsung kita masuk Bapak tentang wawancara yang pertama, yaitu bagaimana pendapat Bapak mengenai kompetisi sebagai guru di sekolah ini? Tentang kompetensi pedagogi teman guru di sekolah. Dari sisi rekrutmen, Bapak Ibu guru ini kan rata-rata semua sudah sarjana dan lulus kompetisi pendidikan. Jadi kalau bicara kemampuan pedagogi, insya Allah rata-rata mereka menguasai pedagogi karena mereka belajar di perguruan tinggi sampai dia lulus. Tinggal nanti meningkatkan kompetensi pribadi masing-masing terkait dengan kemampuan pedagogik, misalnya cara mengajar, kemudian menyampaikan materi sehingga nanti pada saat pembelajaran bisa lebih memudahkan anak. Jadi nanti tinggal kompetensinya tinggal ditingkatkan masing-masing. Nah, untuk meningkatkan kompetensi setiap guru ini Pak, apakah dikembangkan oleh pihak sekolah sendiri atau ada apa yang dapat membantu Pak? Untuk pengembangan dalam kompetensi pendidikan, sekolah juga beberapa program dilakukan, misalnya dengan cara pelatihan peningkatan pedagogi guru-guru yang diikuti oleh para guru. Biasanya kegiatan itu dilakukan oleh wakil bidang kurikulum. Kemudian rekan-rekan kita juga undang para pakar tentang pendidikan untuk peningkatan pedagogi. Kemudian guru kita juga diutus di MGMP, misalnya guru mata pelajaran baik di tingkat sekolah, MGMP tingkat kecamatan atau tingkat wali kota, bahkan di tingkat DKI. Ketika ber-MGMP itu bisa diundang oleh pengusaha DKI atau tingkat Sudin, dan itu untuk peningkatan pedagogiknya. Yang Mendagri Jakarta juga sering memberikan pelatihan tentang peningkatan pedagogik, terutama strategi cara mengajar, atau mungkin di masa-masa kemarin pandemi itu bagaimana pelajaran itu di masa-masa pandemi. Itu yang dilakukan di sekolah. Ya. Nah, kalau Bapak sendiri sebagai kepala sekolah, pemimpin sekolah ini dan sekaligus supervisornya Pak. Nah, usaha apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru tersebut Pak? Usaha dilakukan ke sekolah dalam rangka meningkatkan potensi pedagogik Bapak Ibu guru adalah yang pertama, kita mengadakan pelatihan. Jadi pelatihan itu kita undang pengawas, kita undang narasumber atau dari bidang kurikulum. Nah, kemudian juga untuk peningkatan diadakan dalam satu semester sekali diadakan supervisi pendidikan, supervisi mengajar. Nah, di sanalah kita tahu kemampuan Bapak Ibu guru, dan seperti itu dilakukan oleh tim sekolah, kepala sekolah. Tapi karena kalau sendirian maka tidak mungkin bisa semua Bapak Ibu bisa diobservasi, di supervisi, maka kita menggandeng dengan Bapak Wakil Kepala Sekolah dan guru-guru senior. Lalu untuk pendapat Bapak sendiri mengenai supervisi pendidikan saat ini bagaimana? Jadi tentang supervisi pendidikan itu perlu dievaluasi dan disupervisi. Jadi kalau kita bicara pendidikan ini menarik dan selalu berkembang terus. Karena selalu berkembang terus harus selalu ada dievaluasi dan supervisi. Karena kalau tidak pernah dievaluasi dan supervisi, maka guru-guru akan mengembangkan pelajaran secara monoton. Apalagi gurunya sudah banyak senior, ya dianggapnya yang sudah dilakukan mereka sudah baik, padahal di dunia pendidikan ini kan berkembang pesat terus, baik dalam materi, baik dalam pembelajaran atau teknik-teknik model pembelajaran. Dari evaluasi yang Bapak sebutkan tadi, harapan Bapak ke depannya itu apakah evaluasi terhadap sekolah saja atau tingkat pendidikan yang lain? Jadi karena saya kepala sekolah, jadi terpenting adalah evaluasi sekolah kami. Karena dengan evaluasi pendidikan sekolah kami, dengan supervisi guru, evaluasi, maka kita bisa mengetahui titik kelemahan dan kelebihan sekolah ini. Nah, titik kelemahan kalau banyak yang kurang, maka kita adakan pelatihan. Harapannya
bisa melayani anak-anak dengan sebaik-baiknya. Kita kan sekolah swasta, ketika kita bisa melayani dengan baik, insya Allah pelanggan itu akan hadir di sekolah. Tapi kalau kita tidak melayani dengan baik, kita tidak mengadakan evaluasi, supervisi dan sebagainya, maka sekolah kita akan lama-lama akan menurun. Nah, kalau sekolah swasta itu menurun, akan berdampak banyak, baik secara finansial maupun secara pendidikan. Ya. Lalu untuk meningkatkan ini Pak, instrumen supervisi pembelajaran seperti apa yang Bapak berikan terhadap guru? Jadi untuk instrumennya seperti supervisi pendidikan itu adalah instrumen yang dikembangkan oleh dinas. Nanti dari pengawas kita diberikan supervisi, diberikan istilahnya rambu-rambu supervisi, kemudian dikembangkan di sekolah. Nah kemudian setelah itu nanti kita adakan pertama langkahnya sosialisasi. Setelah sosialisasi nanti setelah itu menyiapkan semua program, kemudian pada saatnya nanti kita akan supervisi. Nah, ketika setelah selesai nanti kita adakan umpan balik. Jadi nanti kita ngobrol dengan teman-teman Bapak Ibu yang supervisi tentang kelebihan dan kekurangannya. Kalau mereka sudah lebih, kita tingkatkan lagi. Kalau ada kekurangannya, kita diskusikan betul, kita resolve untuk lebih baik. Sehingga yang terpenting adalah layanan siswa dalam pembelajaran menjadi lebih baik. Nah, untuk proses pelaksanaan supervisinya sendiri itu seperti apa Pak kalau sekarang? Nah, prosesnya supervisi pendidikan itu adalah jadi setiap setengah tahun satu kali. Biasanya kalau di semester genap ini bulan-bulan sekarang bulan Januari, Februari, bisa Maret biasanya. Kemudian tidak semua guru saja supervisi itu, nanti akan ditata usaha di supervisi juga, masuk lab, termasuk ya semuanya yang terkait dengan pendidikan itu dicek, sehingga nanti kita akan melihat kesiapan dalam pelaksanaan pendidikan. Waktu pemberian supervisi itu, apakah Bapak ikut terjun langsung memberikan bimbingan dan pengarahan ke gurunya, staf? Jadi sekali lagi karena saya hanya sendirian, tapi kan tenaganya terbatas, maka saya akan dibantu oleh wakil dan guru-guru senior. Tapi untuk saya biasanya supervisinya ya ada sekitar 3, 4, 5 guru, jadi dibagi. Terutama karena saya dari pelajaran al-Islam, berarti nanti saya juga akan supervisi di al-Islam dan pelajaran sosial. Untuk wakil-wakil yang MIPA, yang eksak, nanti akan supervisi di tempat-tempat yang eksak, sehingga akan linknya akan linear, akan nyambung, sehingga kita bisa mengetahui kelemahan dan kelebihannya. Berarti sesuai dengan jurusan? Sesuai dengan jurusannya. Kalau untuk tugas manajerial yang kepala sekolah di sini itu bagaimana? Jadi berkaitan dengan tugas manajerial, tugasnya adalah mengelola sekolah, mengelola kegiatan sekolah dari perencanaan sampai pelaksanaan. Perencanaan itu misalnya dari awal tahun, misalnya kita menerima berapa siswa, kemudian pembahasan, penjurusan, psikotes, kemudian sampai kenaikan kelas, pembahasan lagi, kemudian memanage kalau ada bagian kurikulum, misalnya bagaimana proses jadwal pembelajaran, jadwal ujian, kemudian kalau di bagian kesejahteraan mungkin ada sosialisasi ke orang tua, kemudian dengan siswa dan tata tertib, mungkin kita juga kerjasama dengan di luar. Termasuk hari ini kita kerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Cawang. Di 3 hari ini ada screening kesehatan 3 hari semua siswa yang meliputi kalau siswa itu hemoglobin, berat badan, tinggi badan, lingkar perut, dan konsultasi dokter. Nah, terus hari ini tambah dengan swab. Jadi kalau bicara tentang manajerial, jadi kita memanage semua kegiatan di sekolah, semua yang ada di sekolah, dari hal yang terkecil sampai hal-hal yang terbesar. Artinya dari program-program yang sifatnya harian sampai program-program yang terkaitan dengan laporan dinas seperti Damodi, kemudian ujian, rapat-rapat dinas dan sebagainya. Nah, untuk dalam monitoring administrasi Pak, kurikulum seperti apa yang disediakan oleh guru dalam proses pembelajaran? Jadi kalau saat ini yang dipakai dari monitoring kurikulum kita adalah masih kurikulum 2013. Dan masih K13
Mas, kita juga belum masuk ke guru penggerak, jadi kita belum berubah kurikulum. Jadi kita lagi coba-coba belajar. Ini beberapa informasi, ada kurikulum prototype ini yang mesti kita pelajari untuk mengarah ke depan. Itu yang paling baru berarti. Yang paling baru prototype, cuma kita baru masih menjajaki untuk belajar, sehingga nanti pada saatnya nanti ketika diluncurkan kita tidak ketinggalan informasi. Setelah melakukan monitoring administrasi yang sebelumnya, apakah Bapak atau guru-guru yang lain melakukan analisis kebutuhan monitoring pembelajaran? Jadi kalau monitoring itu biasanya diluncurkan dari sekolah. Jadi Bapak Ibu guru sebagai yang dimonitor. Jadi mereka akan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan monitoring itu sendiri. Misalnya kalau monitoringnya masalah monitoring pembelajaran supervisi, berarti guru menyiapkan RPP, guru menyiapkan media pembelajaran, guru menyiapkan soal-soal untuk mengukur pembelajaran saat itu, guru menyiapkan katakanlah semacam ya PowerPoint, animasi dan sebagainya. Sedangkan untuk yang sifatnya supervisi yang lain, misalnya kita supervisi TU, di TU menyiapkan ya administrasi misalnya buku Indo, Clapper, kemudian keterkaitan surat menyurat. Jadi mereka juga akan menyiapkan keterkaitan dengan tupoksi mereka masing-masing. Yang di lab misalnya, mereka menyiapkan data lab, alat-alat yang perlu disiapkan. Insya Allah sudah cukup wawancara pagi hari ini. Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Iyad Arifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.